menyayangkan akhirnya jadi begini gitu. Karena impian kamu seperti musnah begitu. Kok jangan nangis dong. Nanti kalau aku nangis jadi dibilang drama lagi. Nggak mau lagi sih balik ke dalam momen itu. Capek banget. Momen itu capek banget. Capek banget. Lebih capek dari momen ini. Iya, nyesek banget soalnya. Ya bahagianya dia adalah bahagianya aku. Oke, ketika kamu ngomong ini kamu percaya dengan omongan kamu? Karena menurut aku dia bahagia gitu. Dan kamu percaya bahwa kamu akan bahagia kalau dia bahagia? Ya aku biar cari bahagia sendiri lah. Aku yakin dia bahagia. Kalau dia bisa bahagia ya udah. Pastinya bahagia aku satu sama anak-anak ya. Gitu loh, makanya kenapa aku menuntut hak asuh anak, karena itu bahagia aku. Wah, aku bisa hancur ya kalau nggak sama anak. Terus apa lagi? Aku bilang sama Ade, jangan ambil anak-anak, jangan. Kamu boleh fleksibel main sama anak-anak kapanpun itu, saya bilang. Tapi kasih kabar ke aku beberapa jam sebelumnya. Kita ngomong di depan lawyer kok. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Ya guys, hari ini aku sudah bersama dengan Dena. Cangkir teh hari ini ya, spill the tea with Dena. Kita pengen dengar cerita dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi Dena. Sempat kita mau ketemu, susah ya, agak susah ya Bu jadwalnya. Karena mungkin lagi ada tahap-tahap yang lagi dilalui waktu itu. Kalau sekarang lagi apa? Kamu lagi apa? Suasana hati kamu, apa yang kamu rasakan? Di tahap mana nih sekarang? Struggling. Struggling masih? Struggling. Apa yang menjadi strugglingnya apa? Kalau di medan perang, aku ya di posisi ya bertahan gitu loh. Bertahan untuk supaya tidak sedih lagi gitu loh. Tapi kalau dibilang happy banget juga aku nggak bisa bilang happy banget. Jadi ya in between. Jadi kamu lagi berjuang supaya nggak terlalu sedih gitu. Walaupun ya sedih itu pasti ada. Jadi kamu mencoba memaintain mood kamu gitu. Apa tahu nggak kapan saat-saat biasanya kamu itu rasa sedih banget? Saat apa ya? Kan sekarang aku lagi masih proses sidang cerai. Itu sih, itu lagi momen makin sedih gitu loh. Apa 2 minggu, kan per 2 minggu ya. Jadi 2 minggu gitu. Jadi ya di situ mulai sedih-sedihnya. Setiap mau sidang? Sehari atau pas hari sidang? Biasanya sih sehari sebelum sidang. Kayak besok Kamis nih kita sidang. Apa yang ada di pikiran kamu? Wow, sebentar lagi ya gitu loh. Sebentar lagi jadi istrinya dia. Ya itu sedih. Kenapa? Masa baru-baru aku nangis. Janganlah. Cengeng banget aku Karos. Kenapa? Terus Karos juga berkaca-kaca. Ya mengingat aku sebentar lagi nih jadi istrinya dia, itu buat kamu sedih. Kan mau nanya pacaran dulu gimana? Belum apa-apa dia. Itu, dan ini cara kamu untuk supaya nggak sedih. Iya, caranya ya gitu. Aku kadang pergi sama teman, terus kadang ke rumah mama, gitu. Kalau misalnya kamu pun bersedih karena memikirkan, wow ini nih saat-saat terakhir aku jadi istri dia. Kenapa? Kamu merasa bersalah karena kamu sedih? Ya mungkin lebih kayak menyayangkan akhirnya jadi begini gitu. Karena impian kamu seperti musnah begitu. Kok jangan nangis dong. Nanti kalau aku nangis jadi dibilang drama lagi. Buat kamu itu mengganggu juga dibilang drama? Iyalah. Nggak ada yang suka dibilang drama queen kan, kayak apa ya, mendramatisir apa gitu. Nggak ada lah Karos yang suka. Maksudnya jalan hidup aku kan jadi seperti ini tuh, ini bukan sesuai dengan keinginan aku ya gitu.
di luar dugaan gitu. Nggak mau banget gitu, maunya mah kita bahagia dong ya buat anak-anak, lebih ke sana sih. Dan kesedihan ini sesuatu yang juga kamu nggak bisa kontrol. Iya pasti, makanya kalau ditanya soal perasaan, soal sayang gitu, aku langsung emosinya gitu deh. Jadi bercampur aduk, struggling untuk supaya tetap kelihatan kuat dan baik-baik saja. Iya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ketemu sama teman-teman, apalagi? Iya, Apa kan yang kamu katakan pada dirimu? Ayo Dena bangkit gitu. Jadi maksudnya jangan sedih. Kadang yang kalau aku nangis gini nih, yang suka komen tuh mama aku, udah teh jangan dinangisin gitu. Karena buat mama aku nggak lucu aja kalau aku masih nangis gitu loh. Gitu. Nggak lucu kalau kamu masih nangis? Iya. Dengan apa yang sudah terjadi ya, kegaduhan, ya kan. Betapa aku terblow up-nya seperti apa. Kayaknya masa aku mesti nangisin dia sih, mesti nangisin hubungan ini sih gitu loh. Ya kan. Karena pasti dari keluarga aku juga kepengennya tuh aku kuat. Aku bisa move on, aku bisa sama anak-anak bisa bahagia gitu. Udah ditinggalin aja yang nggak baik, ya kita tinggalin gitu loh. Ya. Dan makanya kamu sebut ini adalah saat kamu struggling. Yes. Karena ada banyak suara yang mengatakan, ayo kamu harus kuat, tapi di sisi lain sedih itu adalah sebuah emosi yang wajar ketika kamu menghadapi perpisahan, Betul. kehilangan gitu ya. Nah, tadi kita mau ngomong dulu yang awal yang manis-manis. Iya. Pacaran 7 tahun ya Dena ya? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang kalau kamu mengingat-ingat lagi ya 7 tahun yang 7 tahun pacaran itu lama loh. Lama Baratnya itu kan ya udah lulus SD ya. banget. Orang sampai pindah kerja 3 kali kok. Oh, pindah kerja 3 kali? Iya, dari Dari Trans waktu dari itu. Trans, terus pindah lagi ke perusahaan telekomunikasi. Terus pindah lagi ke grup ini, well known grup di bidang makanan gitu. Udah sampai merit. Merit. Kenapa sih kamu mau nunggu 7 tahun gitu untuk menikah? Ya sayang lah. Sayang. Cinta banget. Cila. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Apa sih yang buat kamu nyaman tuh apa? Ya dia perhatian, dia memberikan apa yang saya butuhkan. Apa gitu itu yang loh. kamu butuhin emang? Apa ya kalau ditanya sekarang bingung deh. Dulu apa? Dia care sama aku gitu loh. Kadang nih kalau lagi di kantor tuh suka kalau nggak pergi makan siang bareng atau enggak dia kirimin makanan. Dia makan misalnya sama temennya abis nge-gym gitu. Terus dia taruh makanan gitu loh. Nah, itu perhatian kayak gitu tuh so sweet. So sweet ya, karena kita punya selera makan yang sama gitu loh. Cuman bedanya aku suka pedas, dia enggak. Tapi selain itu ya rata-rata kita sama sukanya gitu. 7 tahun tuh begitu terus? Kenapa? Maksudnya 7 tahun tuh semanis itu gitu? Iya, semanis itu. Kan pernah putus sebulan? Putus sebulan. Itu Karena kenapa? mungkin karena kita pikir kita mungkin terlalu lama nih pacaran gitu loh, mungkin kita break dulu deh. Jadi biar bisa sama-sama mikir, kamu mungkin jalan sama siapa, aku dengan siapa, jadi kita lihatlah sebelum kita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Ya udah. Nah, apa yang terjadi pada saat berpisah? Ya aku dideketin siapa, dia deket sama siapa, biasalah. Terus akhirnya tetap nikah juga? Waktu itu dia kesel karena aku dideketin sama salah satu temennya gitu. Tapi kondisi kita udah putus ya, gitu udah putus gitu. Terus ya udah akhirnya dia bilang aku ternyata masih sayang nih sama kamu gitu. Aku nggak suka kamu deket sama dia gitu. Waktu itu. Mas kameramen aja sampai ketawa loh. Kamu hari ini posting juga gitu ya. Posting kamu tentang move on. Ya udahlah, tidak ada penyesalan, tidak harus karena dulu pernah mungkin ada yang salah gitu. Apa yang kamu sesalin atau sempat kamu sesali di saat sekarang?
Kalau yang aku sesalin sekarang sih enggak ya, mungkin kalau aku sesalin hidup enggak lah, karena kan aku punya 3 anak yang luar biasa buat aku tuh ya, harta berharga buat aku lah gitu. Tapi yang aku sesalin ya hal ini kenapa mesti terjadi gitu loh. Perceraiannya pasti, Pasti keributannya juga. keributannya juga gitu loh. Itu yang disesalin ya. Banget. Karena ya tidak ada asap kalau tidak ada api gitu kan. Aku selalu bilang jangan main api gitu loh. Selalu aku dan mamaku gitu mesti kita ngomongin udah jangan inilah gitu loh. Terus pada saat akhirnya kamu memutuskan untuk nikah waktu itu gitu. Ya. Waktu itu tuh nikah nih gitu. Apa pertimbangan kamu sih? Apa karena ya udahlah udah 7 tahun nih? Atau ya kamu yakin he's the one? Nggak tahu ya, pada satu waktu itu tuh dari keluarga aku juga kayaknya coba untuk jodohin sama siapa. Itu ada sih momen-momen kayak gitu, kenalin lah ini, kenalin itu gitu. Tapi gimana ya, mungkin hati juga nggak bisa ngebohong gitu ya. Semakin aku berdoa, semakin dia dideketin gitu loh. Gitu. Jadi aku pikir ya udah deh, mungkin emang kita meant to be each other kali ya gitu. Ya udah, dengan segala kekurangan, kelebihan ya kita bisa laluin itu semua, dan thanks God-nya ya semuanya ada jalannya aja gitu. Ada jalannya untuk kita tuh bersatu lah, intinya gitu. Walaupun ada tantangan-tantangan juga. Pasti ada tantangan ya kan gitu, tapi ada aja jalannya, satu-satu kebuka. Oh ya mungkin emang berjodoh ya kita ya gitu. Kamu sama keluarga dekat sama keluarganya juga? Deket keluarganya gitu. Setiap kali Natal ke sana, kadang-kadang kita usahain sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita ke Bandung, karena opungnya yang cowok juga sakit kan gitu. Kita usahain datang ke sana nengok gitu. Masih ingat awal-awal pernikahan kalian tuh kayak apa? Oh nice lah, kita liburan, kita honeymoon ke tempat yang kita suka, kita hobi banget pengen ke New York gitu loh. Terus ya udah kita ke sana, kita ke LA, terus udah gitu kebetulan aku sama dia orangnya suka city ketimbang beach gitu loh. Beach yang kedua lah, city yang pertama gitu. Ya udah, jadi dengan kita suka kayak gitu, indah lah gitu loh. Indah banget. Indah banget. Kamu bilang tadi keluarga sempat jodohin kamu sama yang lain. Kenapa? Bukan jodohin sih, kayak kenalin. Kenapa? Ya karena mamaku mungkin kepengennya juga anaknya kan satu-satunya. Kepengennya juga pasti dapet yang terbaik dong, ya kan. Cari alternatif yang ini. Iya, yang ini mungkin option gitu. Option udah ini, yakin gitu. emang ini, apakah Anda mau yang ini? Kayak gitu. Tapi hati kamu yakinnya sama? Hatinya kok sama dia lagi gitu. Pada saat itu ya. Kalau kamu mikir lagi pada saat itu, sekarang nih rasanya gitu loh, rasanya ya. Nyesel sih pasti enggak, tapi rasanya kayak apa? Mungkin kurang nanya kali ya. Harusnya nanya kali ya sama orang pinter loh. Masa depanku gimana gitu. Karena kok jadi sedih gitu ya. Karena itu kan waktu itu ngikutin hati. Oke. Jadi awal pernikahan indah. Terus habis gitu masih ingat nggak kapan terakhir kamu merasa masih ada tuh momen-momen romantis, momen-momen dimana kamu tuh ngerasa dicintai gitu? Udah lama sih, Karos, momen dicintai. Merasa dicintai. Udah lama banget ya, kayak 2 tahunan yang lalu sih. Sejak dulu tuh kita punya kebiasaan, kita punya quality time bareng tiap malam minggu gitu loh. Terus dia usahain nih, kalau aku bilang ada film baru nih keluar, nah dia tuh langsung cari cara untuk bisa izin nih ke syuting gitu loh. Yaudah deh, aku izinnya sama unit gitu loh. Entah pulang cepet atau nanti setelah nonton dia balik lagi ke lokasi, pokoknya dia akan cari cara untuk spend time sama aku. Ntar sepulang ke rumah, siap-siap mandi, terus ini udah punya anak ya posisinya. Terus kita ngumpet-ngumpet nih dari anak karena takut ketahuan kan, kita sampai lewat tangga dapur. Ya we do that gitu loh. Karena ya supaya biar kita bisa pergi bareng. Habis itu kita dinner bareng gitu sih. Itu udah lama banget. Udah lama banget nggak pergi berdua. Buat aku sih momen dicintai itu ya itulah ya. Karena dia betul-betul menyediakan waktu untuk bisa berdua. Itu love language yang kamu terima gitu. Kalau kamu sendiri, love
Kan kamu kan pernah bilang love language kamu apa sih? Sentuhan, Physical touch, touch gitu. Kalau kamu sendiri ke orang tuh yang kamu tunjukkan dengan cara menunjukkan cintanya dengan cara apa? Kalau kamu analisa diri kamu ya, service. Iya, dengan perhatian, sayang, terus ya di servis lah semuanya gitu. Karena Contohnya. ya diurusin, misalnya bawain bekal segala macem gitu. Bawain bekal, kamu masak sendiri suka? Iya, bawain bekal. Kalau ada yang bilang Dena tuh orangnya ngaturan banget gitu loh. Pokoknya sejak menikah gitu ya. Oh kayaknya Dena tuh yang ngatur, syuting nggak boleh ini, hijau nggak boleh itu, gitu. Kalau menurut aku gini, seorang istri itu kan harus bisa mengatur dalam rumah tangga, bener Ya, gak? Gitu loh. Maksudnya mengatur supaya ya di rumah tuh ya beres gitu loh. Kalau ya pada saat suami mau pergi ya kita siapin dong apa kebutuhan suami. Tapi kan bukan berarti aku ngatur dong, ya kan? Jadi gitu. cuman kebutuhan suami. Iya. Bener nggak sih kamu tuh tipe yang gini, main sama siapa lawan mainnya? Oh nggak boleh deh, jangan yang itu. Gitu. Enggak bener. Nggak bener. Nggak bener. Semuanya itu balik lagi ke dia kok. Pada saat waktu itu juga pernah ada mantan pacarnya ya, yang waktu dulu sempat lama juga. Oh sama dia gitu, terus ya udah dia bilang enggak kok, tapi tempat nunggu kita beda, kata dia gitu. Oh ya sudahlah kalau kayak gitu. Ya gimana? Ya itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Terkadang dia mungkin sama mantan pacarnya Syuting bisa bareng, dalam satu judul scene, gitu, nggak masalah sih. Yang penting kan asal dia bisa menjaga kepercayaan gitu loh. Jadi bener nggak bahwa Dena tuh wah segala sesuatunya tentang suami itu kamu yang ngurus, kamu yang handle. Suami nggak boleh repot. Enggak gitu. Enggak. Aku even keuangan juga dia pegang sendiri. Keuangan pegang sendiri. Jadi kamu terima dari dia Iya. gitu. Ada jatahnya uang bulanan. Ya. Bukan kamu yang Bukan aku yang handle, enggak. Kamu yang dapat uang saku gitu enggak? Bukan tipe istri yang kayak gitu bukan ya? Enggak. Bener nggak kamu pernah manajerin dia? Enggak. Atau kamu ngatur manajernya? Tidak. Bener nih, aku kalau ngomong jujur-jujur aja. Padahal kan kamu dari orang yang bekerja kantoran gitu kan biasanya memang lebih terorganisir. Pernah nggak sih dalam suatu momen gitu mungkin kamu kayak ini kayaknya lebih bagus begini deh untuk Ijong karirnya gitu-gitu? Kalau kita kan suami istri kita ngobrol, kita sharing, tukar pendapat. Ini gimana aku dapat tawaran nih, misalnya judul ini atau misalnya si FTV ini gitu. Ya kita ngomong lah pada saat itu ya dulu nih kita seperti itu. Jadi tapi aku nggak pernah secara khusus, oke aku aja deh yang jadi manajer kamu, enggak lah. Gitu semua apa-apa dia kok pada saat itu dia meeting sendiri, dia ketemu produser segala macam dia sendiri. Kalau anak-anak gimana? Memutuskan atau kerjasama kalian tuh ngobrolin soal anak-anak gimana sih? Anak-anak pastinya semuanya ke aku ya gitu loh. Maksudnya aku yang handle karena ibu yang ada semuanya di rumah ya. Gitu. Kalau komunikasi sama anak pasti lebih ke aku kasih tahu tumbuh kembangnya mereka, cerita. Tapi kan udah nggak bisa lagi ya cerita. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi cerita ngobrolin anak ya untuk persoalan sekolah, terus untuk urusan rumah udah that's it. Tapi kalau apa yang terjadi misalnya anaknya gimana udah kayaknya agak sulit sih. Kapan terakhir ingat masih bisa bercerita tentang apa yang dilakukan anak di rumah? Mungkin tahun lalu ya, udah lama sih. Saat aku mulai ngerasa kayak oh kayaknya dia nggak interest deh kalau aku cerita. Iya karena kan gitu ya, aku kan orangnya suka cerita nih, kadang suka telepon cuma cerita untuk cerita. Tadi Dedek begini gitu loh, tapi lama-lama kok diam aja ya gitu. Nggak antusias gitu. Iya jadi oh ya udah deh mungkin lagi sibuk. Jadi awal-awal aku masih kayak gitu, oh mungkin lagi sibuk kali, mungkin apa. Ya udah ntar aja deh ceritanya di rumah gitu sih. Itu aja, itu yang kamu rasakan ya. Iya. Karena yang namanya perasaan kan itu sah untuk orang yang merasakan. Jadi apapun ada yang aku sebagai seorang istri, apapun yang ada di feeling aku, itu tuh aku patahin semuanya dulu gitu. Enggak lah gitu loh. Enggak lah dia nggak kayak gini, enggak lah. Oh mungkin lagi capek kali, oh mungkin ini kali gitu. Selalu begitu. Karena aku menenangkan diri akunya dengan cara seperti itu. Enggak lah dia begini kali. Kenapa ya kok nggak diajak pergi? Kenapa ya kok aku nggak pernah ditelepon lagi atau apa gitu aku selalu. Sejak kapan nih kamu merasa harus menenangkan diri? Sejak dari dulu kah atau baru beberapa tahun terakhir? Beberapa tahun terakhir sih. Selama pacaran dulu nggak pernah begitu? Enggak.
Tapi aku nggak bilang kalau aku insecure ya. Cuman lebih ke mungkin udah nggak diperhatiin kali ya. Itu perasaan yang kamu rasakan ya. Dan kamu selalu patahkan kok ada perubahan itu dengan enggak lah, dia mungkin capek. Iya. Dan kamu kan tipenya, kamu pernah cerita, oh orangnya pasti nanya gitu. Iya, aku nanya. Aku nanya, jadi kadang mungkin nanyanya aku itu mungkin buat dia jadinya nuntut. Iya, dia pernah bilang kayaknya kamu tuh banyak ini ya, nuntut ini itu. Tapi kan, nah inilah yang kadang-kadang kita suka miskomunikasi. Aku bilang kan saya maunya cuman gini, misalnya dia pulang ke rumah nggak apa-apa ya dia pulang, tapi peluk aku dong gitu. Lucu banget ya. Sebenarnya sih kayaknya cheesy banget ya Kak gitu. Tapi aku tuh kayak gitu sebenarnya, nggak perlu yang kayak gimana, tapi asal misalnya dia mau pergi gitu, aku dipeluk, dai apa dicium gitu, buat aku tuh kayak jadi obat untuk sehari gitu loh. Habis itu kita ketemu lagi mungkin besoknya gitu. Buat aku tuh kayaknya aku nggak akan rese lah gitu loh. Gitu. Dulu sempat begitu. Iya. Dia tahu kok kebutuhan aku apa. Dan kan komunikasi dua orang tuh kadang-kadang beda ya. Kalau kamu menelaah diri kamu dan cara komunikasi kamu kan yang selalu straight to the point, ngomong, tanya, kalau ada penasaran ya kamu tanya langsung gitu. Sementara menurut kamu pasangan kamu tuh tipenya seperti apa sehingga nggak mau ditanya kayaknya. Nggak mau ditanya dari dulu. Dari dulu. Lah dulu solusinya gimana? Mungkin dulu nggak ada perubahan sikap kali. Mungkin dulu fine-fine aja kali ya. Jadi dulu kalau misalnya ada masalah nih, nyelesainnya gimana? Kita ngobrol gitu loh, diobrolin. Bisa ngobrolnya? Iya, kalau dulu ya saling ada keterbukaan lah, gitu. Tapi memang dia tipenya kalau ditanya, iya mundur dulu gitu, kayak give time dulu deh gitu loh. Nah sementara aku orangnya butuh diomongin, duduk, ngobrol, udah beres ya, oke, yuk. Aku bisa secepat itu ngelupain gitu loh. Nah kalau dia tuh enggak, orangnya tuh kayaknya dipendem dulu sampai dia tenang dulu apa, nah gitu. Itu dari dulu memang seperti itu bentuk komunikasinya. Iya. Moodian lah dia. Gitu. Kan kamu waktu itu sempat diwawancara juga ya. Terus kamu bilang bahwa kamu sendiri tuh nggak ngerti gitu kenapa, atau nggak kebayang juga ya bahwa ini terjadi dalam pernikahan kamu. Masalahnya tuh ada apa, kenapa gitu. Mungkin enggak ya, maksudnya apa karena mungkin ada sesuatu ya, kalaupun ada masalah kok kan nggak ngomong ke aku, jadi aku mana tahu ada masalah gitu. Pernah sempat kayak gitu, pernah ngerasa kayak gitu nggak sih, kalau emang ada masalah lain gitu ya, kenapa nggak ngomong gitu, atau kamu nggak pernah tahu, atau ada sebenarnya masalah mungkin komunikasi. Makanya aku selalu ngomong sama dia, apa yang kamu butuhin di dalam hubungan ini, atau mungkin apa yang perlu dirubah dalam diri aku, kasih tahu aja kalau aku memang perlu introspeksi gitu. Aku sampai dalam tahap seperti itu sih gitu. Kapan tuh? Ya beberapa tahun lalu inilah gitu. Sampai begitu? Iya sampai begitu, tapi dia bilang nggak ada gitu, nggak tahu gitu. Jadi jawabnya tuh selalu mengambang lah. Gitu. Jadi mungkin hal itu buat aku jadi akumulasi karena aku tidak mendapat jawaban, sementara dia kayak nahan nggak mau ngomong, jadi bingung kan Kak. Gitu. Aku kan butuh jawaban ya, kalau memang apa yang perlu dirubah, apa yang perlu diperbaiki, kan kita menjalani rumah tangga kan harus ada suatu tujuan nih ya kan, mau. Jadi kamu penasaran gitu ya istilahnya. Iya penasaran. Kamu penasaran ke jawabannya, sementara lawan komunikasinya itu yang modelnya nggak bisa didesek. Gitu ya. Jadi emang agak tantangan sebetulnya. Tantangan sendiri ya. Tantangan dari sejak pacaran tuh. Iya sih, dari sejak pacaran. Tapi menurut kamu dulu nggak masalah karena akhirnya bisa ngobrol. Atau kamu juga biasanya lumer kalau ada physical touch. Gitu. Jadi misalnya contohnya ada masalah nih. Terus kamu penasaran nanya gitu, tapi dia belum jawab, tapi dia sayang kamu, udah tuh kamu lupa. Gampang ya? Gampang. Agak murah ya. Kayak gitu sebenarnya. Iya. Jadi dia nggak perlu jawab, atau itu masalah belum tuntas, buat kamu ya udah. Selama kamu ngerasa mungkin misalnya dia bisa aja jawab
nanti ya dibahasnya aku capek banget. Tapi dengan dia peluk aku udah apa, itu tuh aku udah tenang sendiri gitu loh. Segitunya aku. Segitu easy goingnya. Kadang-kadang dia suka ngomong, misalnya kita habis cekcok gitu ya, ribut gitu. Terus besokannya tuh aku bisa nih guntingin kakinya dia, guntingin apa kuku kakinya dia gitu. Ih kamu tuh apaan sih gitu. Dia masih begitulah, masih gengsi gitu ya buat aku. Udahlah nggak apa-apa, kenapa sih? Nah aku tuh segitunya Karos. Buat aku tuh kayak ya udah, yang terjadi tadi malam kan tadi malam. Yang besok ya sudahlah gitu loh. Apalagi kita ada anak-anak kan, masa di depan anak-anak jutek-jutekan sih gitu loh. Aku paling nggak mau kayak gitu kan. Jadi kamu tuh cuek ya? Kamu Iya, tuh cuek aja. tipe istri yang gimana? Motongin kuku kaki suaminya? Iya dong. Iya, Terus iya. apa lagi? Kamu sebagai istri tuh ngapain kalau sama suami tuh biasanya ngapain? Ya mau makan apa gitu ya. Pakai nyuapin juga? Enggak. Oh enggak. Makin sepatu? Enggak. Baju dipilihin? Enggak juga. Dipilih juga. sendiri. Mijetin? Mijit iya bisa mijit. Motongin rambut? Enggak bisa. Enggak. Apalagi? Tipe yang harus kalau minum kamu yang buatin? Enggak juga. Enggak juga. Itu bisa orang rumah. Orang rumah. Tapi selalu kamu yang serve makanan gitu? Iya, aku yang ngatur lah. Maunya makan apa. Gitu. Dibekelin apa Iya, segala iya. macam. Kalau ada bajunya yang udah jelek, kamu yang beliin gitu? Milihin baju gitu enggak? Bareng sih kalau baju ya. Enggak. Tapi kadang karena dia nggak ada waktu, jadi kadang aku yang pergi. Terkadang fotoin mana yang dipilih gitu loh. Dan kamu sempat cerita juga bahwa kamu memutuskan untuk jadi full time ibu rumah tangga Ya. setelah menikah. Setelah menikah. Dan ya kamu sempat nyesel juga. Sempat nyesel sih, karena harusnya aku nggak usah berhenti kerja kali ya gitu. Tapi ya pada saat itu kita ada komitmen, ya udah kan kita pengen membentuk suatu keluarga, pengen punya anak gitu. Jadi pada saat itu udahlah kamu di rumah aja gitu. Biar aku aja yang kerja. Ya udah nurut aja lah, Karos. Kamu nurut aja. Aku nurut aja. Jadi kamu tuh tipenya Tapi kesepian sih, karena waktu itu kan tinggalnya di apartemen ya gitu. Aku baru ngerasain tuh, oh ternyata tinggal di apartemen kayak gini ya gitu. sepi, di tahun-tahun awal pernikahan itu ya. Karena belum punya anak juga Belum kan. punya anak, karena kita tinggal di apartemen karena takut kan, dia pasti akan ninggalin aku sendiri. Udahlah kita daripada rumah mending di apartemen dulu gitu loh. Tiba-tiba begitu kita program, aku hamil langsung 2. Jadi penuh dong rumah. Apartemen jadi penuh. Iya, jadi penuh Nah, gitu terus? loh. Terus akhirnya saat si Dede yang terakhir juga lahir, wah semakin sumpek banget gitu loh. Ya udah, akhirnya gitulah kita mutusin untuk Dede kayak kita mesti pindah ke rumah nih gitu. Oke. Kalian program hamil ya? Ada kita program. Pastilah kita program. Ada perubahan hormon gitu nggak sih? Sehingga menyebabkan kamu agak emosian gitu. Enggak sih ya. Tapi ya kalau hormon kan ibu-ibu kan wajar ya kalau tiap hari Iya. mau datang bulan, kalau aku ya Betul. agak lebih galak gitu. Kamu gitu. Kalau aku dibilang perubahan hormon kayaknya biasa aja sih ya. Maksudnya karena mungkin gini loh, aku tuh untuk punya anak tuh aku optimis. Bukan obsesi ya. Kamu optimis. Bisa nih gitu. Karena aku yakin ada jalannya aku untuk punya anak gitu loh. Gitu loh. Jadi kita tes kesuburan segala macam dan suami juga gitu. Pokoknya kita ada program yang memang suami juga ada program untuk ininya lah gitu loh. Ya udah, setelah itu akhirnya kita baru dikasihnya 2 langsung. Kasih 2. Kenapa sampai kalian harus program? Kenapa nggak ya udahlah santai aja, dikasihnya kapan gitu? Apakah memang itu menjadi cita-cita kalian berdua untuk punya anak segera gitu? Karena kita sempat ada program inseminasi gitu ya. Terus hasilnya tuh nggak begitu bagus gitu. Jadi hasilnya itu gagal karena bagian-bagian apa sih namanya? Organ reproduksi. Iya, itu misalnya tangannya lah nggak sempurna, apanya lah gitu. Makanya organ janinnya itu. Iya. Embrionya atau iya, janin. jadi nggak bisa berenang lah atau apa. Nah, itu pada saat itulah kita memutuskan, oke kayak kita mesti program nih gitu loh. Oh, kalian sempat inseminasi? Ada sempat inseminasi. Kenapa nggak cara alamiah natural aja, Wak? Karena kalian kan maksudnya itu baru belum lama dong menikahnya. Belum lama. Iya, 1,5 tahun itulah. Kenapa? Karena kan aku disuruh berhenti kerja.
Sehingga Gini, bener nih. Karena kan disuruh berhenti kerja, jadi aku ngapain ya gitu loh. ngapain kalau ya Kalau maksudnya kalau aku punya anak kan aku ada yang diurusin ya anak gitu loh. Di situ. Tapi sekali lagi bukan obsesi. ya ya memang kan orang menikah punya anak. Iya dong, punya tujuan, punya ini, punya keinginan. Jadi 1,5 tahun belum dikasih, ya udahlah gimana kalau kita usaha Iya. lebih intensif gitu ya. Betul, betul. Daripada uangnya kita spend buat traveling, kita suka banget traveling. Udahlah, kata dia kan gini, mau apa nih? Kayaknya ulang tahun aku atau anniversary kita ya. Kamu mau kado apa? Aku bilang nggak usah, aku nggak mau jalan-jalan kemana gitu kan. Nggak usah, aku nggak mau jalan-jalan, aku pengen kita program aja, beneran aku ada ngomong gitu. Oh, ya Gitu, aku mau program aja kan aku pengen banget punya anak, aku bilang gitu. Ya udah. Itu masa-masa paling bahagia banget. Iyalah, punya anak. Karena kita pernah ketemu mereka pasangan ini ketika lagi hamil waktu itu. Iya, lagi hamil. Gede. Gede. 2 ya. So happy gitu waktu itu. Iya ya. Kok gimana sih maksudnya? Iya ya, aku make sure nih. Iya ya, kelihatan happy ya. Kelihatan happy Iya, banget. kelihatan dicintai gitu ya. Iya. Dan so sweet gitu, kalian tuh so sweet Iya, banget. iya. Gitu. Dia ngeliatin aku gitu ya. Iya kan? Ya, aku masih ingat dulu jawabannya ya kan. Kamu itu karena kamu keibuan gitu kan. Dan dia protektif banget. Kamu kalau kemana-mana harus lapor. Dipasangin GPS juga. Kok juga? Kalau dulu enggak, sekarang iya. Kamu ada trackingnya gitu nggak? Dena kemana gitu? Model kayak gitu nggak sih dia pasangan kamu itu? Enggak sih, enggak kok. Tapi benar-benar protect dia kan. Dia bilang, kenapa kamu disuruh di rumah aja, nggak usah kerja, karena memang dia berniat untuk provide itu dari dia. Yes, betul. Itu karena dia menyanggupi gitu loh. Udahlah dari aku aja, nggak usah kamu kerja gitu. Gitu. Merasa dicintai banget dong. Banget lah. Merasa apa ya, diinginkan gitu. Pada saat itu ya. Terus setelah kalian punya anak nih 3 gitu kan, langsung dalam waktu berdekatan ya. Gimana suasananya? Hektik? Pusing? Ramai? Rame pastilah. Heboh ya. Mm-mm. Sibuk. Sekolah lah segala macem. Kamu sendiri sebagai perempuan ya yang baru punya, kan capek ya punya anak tuh kan ya. Maksudnya ya kita seneng ya kan ibu-ibu, tapi kan capek juga ya. Apalagi kamu langsung kembar. Iya. Tuh gimana gimana Dena dan langsung 2 anak? Tapi pada saat itu kita ada aja rezekinya, karena waktu itu di salah satu program gitu kita dapat program yang stripping yang papanya sama si kembar. Ada tuh gitu. Jadi aku pikir ya setiap anak pasti kan bawa rezeki masing-masing ya gitu loh. Jadi kita jalaninnya happy-happy aja ya saat itu. Kayaknya Kayak enggak. fine-fine aja gitu. Terus anak ketiga lahir. Iya, itu kesundulan sih sebenarnya. Terlalu subur jadi. Subur. Soalnya begitu aku lepas ASI dari yang si twins, terus kita udah pergi keluar, kita pergi sama temen lah apa gitu loh, udah mulai jalan bareng, hangout gitu loh. Karena dulu aku selalu begitu hangout, terus begitu punya anak ya selalu sama suami, tiap kali hangout pergi keluar gitulah. Jadi nggak pernah ada hangout sama arisan, karena kamu sempat cerita. Aku nggak pernah tuh. Enggak. Nggak punya teman apa gimana sih? Ada tapi kalau bisa ya bareng aja gitu loh perginya gitu. Jadi ada suami juga ikut gitu. kayak gitu modelnya dulu ya. Iya. Sekarang kamu dalam proses yang begitu sedih ya, siapapun pasti sedih, apapun masalahnya pasti sedih. Perpisahan itu buat sedih ya. Sempat ada nggak momen bertanya-tanya yang kayak, kenapa sih aku sampai merasa tidak dicintai? Tidak dicintai. Kamu merasa tidak dicintai? Ada momen seperti itu kah? Ya pasti ada lah, mulai berkurangnya perhatian. Misalnya gampang lah dengan dia nggak mau pergi bareng ya kan. Dengan tadi ya telepon, jadi nggak telepon gitu. Tadinya nanya apa jadi enggak gitu. Ada nggak momen kamu ngerasa kamu sendiri jadi kayak mengkritisi diri, apa kayak jangan-jangan gue karena gitu-gitu, ada nggak sih? Kenapa? Ya maksudnya kenapa ya dia begitu ya? Terus jadi membuat kamu juga
jadi insecure gitu. Kayak apa karena gue begini atau karena gue begitu ya gitu. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Sempet sih, sempet. Terus tapi nggak bisa diomongin gitu, karena begitu diomongin sama dia nggak ada jawabannya gitu. Kamu maunya aku seperti apa? Kalau misalnya gini, kalau misalnya si orang itu merasa tertekan, let's say gitu ya, tertekan di rumah gitu. Tertekan kenapa gitu loh. Nah itu tuh nggak ada jawabannya Kak Ros, gitu loh. Kan saya nggak ngerti. Saya bilang saya tuh kan bukan orang pintar, atau saya nggak punya indera keenam, jadi saya nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngomong, saya nggak tahu apa yang mesti dirubah dari saya gitu. Gitu sih. Itu. Jadi itu menjadi pertanyaan. Sekarang masih nggak? Sekarang masih nggak? Enggak sih, karena udah. Ada apa dengan aku sih sehingga aku harus mengalami ini? Ada nggak kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Sekarang udah capek sih mikir ke sana. Udah capek. Tapi pernah ada kayak gitu? Pernah. Terus pernah sampai di titik mungkin karena ini kali gitu nggak? Enggak sih. Aku sih cuman mikirnya gini aja ya. Aku sejak punya anak itu kita tuh nggak pernah tidur berdua. Selalu ada sama anak. Khususnya si Dede gitu. Terus kita mau sampai kapan nih tidur sama Dede? Ya sampai Dede gede katanya gitu kan. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa sih anyway, lucu-lucu juga buat aku gitu kan. Tapi ada suatu momen ya kadang kita kepengen dong gitu loh berdua aja gitu kan. Terus apa ya? Ya sejak sibuk stripping, nah di situ tuh aku mulai ngerasa lonely gitu loh, lonely. Kok belum pulang gitu loh. Jadi kadang-kadang apa ya, ada rasa was-was kali ya gitu loh. Misalnya kayak kok jam 3 belum pulang, kok jam 4 belum pulang gitu. Jadi walaupun mau dibawa tenang, ayo udah deh nonton Korea gitu kan. Nonton Korea apa gitu. Tapi kan pastilah jadinya nggak tenang gitu. Tapi nggak mau nyecer, karena kalau nyecer aku tahu endingnya akan apa gitu loh. Endingnya pasti dia akan kesel, marah, akhirnya pergi kan gitu ya. Jadi oh ya udah deh, nggak usah tanya deh gitu loh. Tapi lama-lama kan kita jadi numpuk ya gitu loh. Jadi numpuk, jadi kayak punya pertanyaan tapi nggak ada jawaban gimana sih. Tapi nggak bisa gemes nanya, sendiri gitu. karena kamu tahu ini bukan momen yang tepat buat iya nanya. Jadi sebenarnya kalau nanya pada hari itu lagi capek, besokannya udah jalan lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah, ya udah deh, nggak usah diomongin gitu. Kalau sekarang mengingat momen itu tuh rasanya gimana? Nggak mau lagi sih balik ke dalam momen itu. Capek banget. Momen itu capek banget. Capek banget. Lebih capek dari momen ini? Iya, nyesek banget soalnya. Exhausting gitu kayaknya. Nungguin suami pulang. Meskipun aku tahu ya sibuk, tapi maksudnya sepi gitu. Terus kadang kan kita sebagai seorang istri kan kepengen ya di info ya. Dikasih tahu, aku pulang telat nih gitu. Aku ini nih. Ya mungkin bener apa enggaknya kita juga nggak tahu sih, bener gak sih? Tapi at least kan kalau di info gitu kita merasa di-update. Kita merasa dilibatkan gitu ya dalam kehidupannya dia gitu. Feeling lonely. Iya, feeling lonely. Itu nggak ada Korea drama. Tapi itu juga nggak ngisi ya, paling ngisi baterainya 10% doang ya. Bener. Dan itu lebih melelahkan daripada proses kamu sekarang ini nih, terblow up, hal yang seharusnya adalah oh ya sama sih 11-12 ya. Kalau dipikir dengan yang sudah terjadi ini. Tapi mungkin beda rasanya ya. Iya, beda rasanya. Kalau kamu boleh ngasih gambaran rasa ya, pada saat kamu merasa lonely, sedih sendiri gitu, kayak sama anak-anak, ya anak-anak sih happy lah pasti, tapi kan ada sisi-sisi perempuan tuh yang ya pengen punya teman cerita, partner gitu. Ya. Itu gambaran perasaannya apa? Kayak apa ya? Gimana? Gambaran perasaannya apa tuh? Momen itu tuh, kalau kamu bisa memberikan istilah. Apa ya? Lelah hayati gitu. Lelah hayati, lelah. Grogotin ke dalam. Nah, kalau kamu memberikan gambaran atau istilah kepada
proses kamu perceraiannya yang begitu gonjang-ganjing ini? Gambaran perasaan atau istilahnya apa? Pengen cepet selesai aja sih. Yang selesai apanya? Selesai urusannya. Urusannya? Padahal kamu tangisi waktu terakhir. Iya pasti. Tapi ya Berarti urusannya itu apa? Keributannya? bukan selesai urusan persidangannya. Biar cepet Kamu selesai berharap aja. apa? Membayangkan apa? Sesudah selesai persidangan akan ada apa? Kamu membayangkannya, harapannya. Ya bahagianya dia adalah bahagianya aku. Oke, ketika kamu ngomong ini, kamu percaya dengan omongan kamu? Karena menurut aku dia bahagia gitu. Dan kamu percaya bahwa kamu akan bahagia kalau dia bahagia? Ya aku biar cari bahagia sendiri lah. Aku yakin dia bahagia. Kalau dia bisa bahagia ya udah. Aku selalu bilang sama dia kayak ya udah. Kalau emang bahagia begini ya nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi daripada kita terus bersama tapi jadinya mungkin dia nggak bahagia sama aku nih gitu. Ya kan? Jadi aku juga nggak mau maksain tuh, enak banget rasanya tuh apa namanya memaksakan seseorang untuk tetap bersama kita tuh nggak enak banget. I've been there gitu. Aku nggak mau. Perasaan tidak diinginkan itu. Iya, aku selalu ngomong kayak udah yuk. Maksudnya kalau emang kamu nggak happy, ya udah aku dibalikin aja ke orang tua aku gitu. Gitu. Kamu sering minta berpisah? Sering kali Jawaban dia? diem aja. Diem atau kadang iya gitu. Kamu menggugat perceraian ini? Ya, aku menggugat. Kenapa? Kenapa kamu yang menggugat? Karena mau apa lagi Kak Ros? Mau apa lagi? Titiknya adalah momentumnya. Aku nggak ngerti kenapa aku harus bertahan tuh. Aku nggak ngerti. Udah sampai nggak tahu lagi kenapa, nggak punya alasan untuk bertahan. Iya, bertahan untuk apa? Kalau dianya aja udah nggak bahagia kan? Apa yang kamu lihat sehingga kamu yakin dia tidak bahagia bersama kamu? Ya udah nggak bisa tersenyum, udah nggak bisa ketawa lepas, udah nggak bisa ngobrol, udah nggak bisa foto bersama, gitu. Aku udah nggak bisa hadir di dalam apa ya kehidupannya dia lah ibaratnya. Kamu pernah bertanya cinta itu kemana nggak sama dia? Pasti banget, sering banget nanya. Kan kita tuh cocok banget loh gitu loh. Pernah ada berapa kali kita ngomong seperti itu. Aduh, why kenapa gitu ya, dia cuma diem aja. Dan itu membuat kamu frustasi ketika dia diem aja. Iya, gemes kan. Gitu. Ya kakak kamu Kak satu laki-laki dan dia sudah meninggal. Dan kamu begitu sedih ketika kakak laki-laki kamu meninggal. Itu beratnya, yang paling berat apa? Ya selain kehilangan pasti, tapi arti dia dalam kehidupan kamu apa dia? berat banget ya karena dia kan kakakku tuh tinggal sama mamaku, jadi mamaku lebih terpukul lagi lah gitu loh, karena kan seperti kesayangan banget dong ya kan yang ngejagain mamaku gitu. Dan apalagi sedihnya apa ya Kak Ros, kakakku tuh baru aja menikah 2 tahun yang lalu dan dia bahagia banget sama istrinya sekarang, baru punya anak baru setahun ya sekarang, dia bahagia banget. Aku tuh sampai kok bisa gini ya, begitu dia dapat kebahagiaan di dalam pernikahannya malah dia dipanggil sama yang di atas ya gitu. Dia bilang ke aku, dia bilang sejujurnya mereka tuh proses taaruf gitu loh, kenal 2 minggu kemudian langsung dilamar gitu. Jadi kita juga masa sih gitu loh, tapi ternyata dia bahagia banget gitu. Nah aku kepengen gitu loh bahagia kayak dia gitu loh Kak Ros, kepengen gitu. Maksudnya Ada banyak kesedihan tahun ini. sedihan ya, cobaan sih. Tapi bulan Juli ada kejadian lagi, Apa tuh? kita cekcok lagi.
Itu pas banget kakakku tuh baru 7 harian. Mm-mm. 7 harian terus kita pulang malam kan dari rumah mama aku. Kejadiannya subuh-subuh banget gitu ya. Terus ya cekcok lah. Cekcok kalian berdua. Itu yang kamu ceritakan waktu itu bukan tentang CCTV, foto CCTV. Iya, ada CCTV-nya di situ, videonya. Itu cerita yang sama tentang itu. Terjadi di tahun 2021? Yang video yang aku punya ya. Video yang kamu punya. Oh, beda lagi. Beda lagi. Oh, itu kejadiannya pada saat 7 hari kakak kamu Bulan meninggal. Juli, Terus ada keributan lagi Ya. pada saat itu. Dan itu membuat kamu menjadi semakin yakin. bukan semakin yakin sih, kayak ya udah kita ikutin dulu ya Pak yang dari kepolisian ini. Jadi kalau boleh tahu apa sih yang kamu harapin atau dengan memberi laporan itu, membuat laporan itu pada saat itu ya, harapan kamu tuh apa sih? Kamu ingin ada perubahan kah? Atau sebenarnya karena kamu marah atau apa? Ya jangan gitu lagi kali ya. Itu sebenarnya. Lebih ke sana sih. Maksudnya jangan kayak gitu lagi aja gitu. Maksudnya udah cukup lah gitu. Kalau kamu mendengar kata CCTV, apa yang terlintas di benak kamu? Nggak tahu itu sebenarnya ini ya. Apa ya bilangnya? Itu hal ngebuat hidup aku berantakan kali ya. Buat hidup kamu datang. Dan kamu nggak tahu ada CCTV? Nggak tahu sih. Tahu ada di rumah, tapi nggak tahu ada di kamar. Kok bisa nggak tahu? Nggak tahu. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Tapi ya udahlah. Itu membuat kamu rasa apa? Wow. Sedih, marah. Iya, sedih. Ternyata disimpan dari tahun berapa itu kejadiannya gitu loh. Kan itu kan tidak related dengan apa yang kejadian di tahun ini gitu ya. Menurut kamu tidak related? Iya dong, kan kejadiannya di tahun berapa? Tahun berapa? 2019 mungkin ya, atau 2018 ya, sekitar itulah. Kan tidak berhubungan dengan apa yang saya laporkan ke Polres, dia juga laporin. Kalau mendengar kata pembunuhan karakter, Ya ternyata bahasa Inggrisnya character assassination. Tahu nggak? Cocok ya. pembunuhan karakter assassination. Ya itulah yang aku alamin ya. Kamu merasa seperti itu? Iya. Apa yang berat buat kamu dari apa ya istilahnya, orang kan kemudian berpersepsi, berasumsi buat seorang Dena. Pasti kan ada pro dan kontra. Jadi aku juga nggak bisa mengkotak-kotakan orang harus semuanya pro ke aku, bener gak? Dan tapi we cannot please everyone juga gitu loh. Terserah dia mau berpendapat seperti apa, mau pro ke sana atau pro ke aku. Tapi pokoknya selama aku bicara ke media, kemana, itu selalu aku berusaha untuk menceritakan yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya yang sebenarnya apa yang terjadi di aku. Jadi karena buat aku udahlah, kita nggak usah kita tutup-tutupin atau nggak usah kita besar-besarkan atau dilebih-lebihkan gitu loh. Jadi ya udahlah, apa adanya aja gitu loh. Kalau kamu bisa menggambarkan Dena yang orang lihat gitu, karena orang cuma lihat gambar, orang kan tidak lihat keseluruhannya gitu. Kamu menggambarkan Dena saat itu tuh adalah Dena yang apa sih? Yang terlihat kayak lagi emosi banget gitu. Kamu menggambarkan pada saat itu adalah Dena yang lagi Saat apa nih? Saat ya terlihat bahwa kamu marah banget gitu, sampai ya marah banget, emosi banget gitu. Ya itu kan ada sebab akibat gitu loh. Aku kayak gitu kan karena ada suatu momen, mungkin komitmen yang sudah kita bangun selama ini itu dirusak gitu ya. Gitu kan, kita punya, ya pastilah
semua istri juga pasti kan kecewa. Mungkin rasa kecewa itu yang aku luapkan gitu. Tapi tidak ada yang terluka gitu loh. Di dalam hal itu tidak ada yang terluka ya. Kalau terluka, pasti kan sudah ke rumah sakit, pasti sudah babak belur atau apa. Intinya secara fisik iya, tidak ada terluka, tidak ada yang ya rasa sakit lah. Tapi kalau KDRT kan ada rasa sakit ya yang ditimbulkan, bener kan? Harus ada rasa sakit yang ditimbulkan atau rasa psikis yang efeknya gitu. Kamu ngerasa itu nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Habis itu kita fine aja. Oh, habis itu fine aja. Fine aja. Kamu bisa berasumsi nggak ada sakit yang ditimbulkan karena besoknya ngapain emang? Fine aja, pergi bareng atau apa. Gitu. Jadi itu tidak pernah dibahas? Nggak pernah dibahas. Makanya aku kaget banget. Hah, itu yang kapan gitu? Aku sampai nggak inget banget gitu. Iya, nggak inget banget. Tapi kamu nggak ada sakit fisik, psikis yang ditimbulkan. Tapi kamu sedang merasa marah. Kamu nggak merasa sedang sakit? Sekarang? Waktu itu? Enggak. Pada saat kamu marah? Oh, ya pastilah waktu itu sampai kita coba untuk terapi, kita berdua ya, terapi ke psikiater. Mungkin dengan kita ngobrol dengan psikiater atau marriage consultant gitu, ada lebih dapat gambaran mungkin harus seperti apa gitu loh. Sempat kita terapi kok beberapa kali ya, ada berapa kali pertemuan gitu. Tahun berapa itu? Di tahun 2019 itu. Tapi apa yang terjadi? Tapi nggak ada apa-apa sih, nggak ada solusinya juga. Jadi kejadian itu tidak pernah dibahas atau dibahas di konsultasi pernikahan itu dibahas? Dibahas. Tapi belum menemukan solusi. Belum menemukan solusi. Ya udah, ya pastinya ada perjanjian untuk mencoba lebih baik lagi gitu loh. Ada. Dia nggak mengatakan apa yang dia rasakan pada saat kejadian itu? Enggak. Diam aja. Jadi ada banyak hal-hal yang direpress gitu nggak sih sebetulnya? Kamu merasa gitu nggak? Ada banyak hal di dalam pernikahan kalian tuh yang tidak terjawab sih. Kalau menurut kamu tidak terjawab, dan itu buat kamu penasaran banget. Iya, gemes gitu. Gemes karena kan aku sampai titik-titik terakhir ini selalu kepengen ada jawaban. Bukan jawaban juga, selalu ingin mengusahakan yang terbaik gitu loh. Tapi aku udah sampai, ini baru aja aku sampaikan sama dia tadi malam ya gitu, aku chat dia. Sampai di suatu titik saya udah nggak kuat untuk berjuang gitu loh. Karena selama 2 tahun 3 tahun aku harus berjuang banget untuk mempertahankan. Karena kalau enggak kan ya gimana ya, nggak diperhatiin, nggak dihargain, nggak di care, nggak diajak pergi. Ya kita pergi rame-rame ya berlima, tapi kan nggak diajak pergi berdua. Kenapa ya gitu loh. Ya oke ya sibuk gitu loh. Jadi oh ya udahlah gitu. Nah ya di saat itu ya aku harus berjuang untuk mempertahankan pernikahan aku kan. Karena kalau enggak mungkin dari tahun kapan aku udah menyerah gitu. Nah sekarang aku udah nggak sanggup. Karena di awal-awal tahun tuh mama aku curhat ke mama aku. Ya Teh itu kan pilihan kamu. Mamaku cuman gitu. Ya udahlah telan aja gitu loh. Namanya orang tua kan nggak mau ikut campur gitu. Udah ya telan aja, itu pilihan kamu. Terus mama aku tuh seperti itu sampai aku sudah bilang kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. Itu sih. Jadi ini keputusan kamu karena kamu udah nggak sanggup. Cara kamu mempertahankan tuh apa aja sih yang menurut kamu tuh ini aku sudah begini loh? Ya nggak diomongin terus. Jadi kamu dengan cara tidak ngomongin masalahnya itu menurut kamu itu adalah berjuang? Iya, terus udah gitu aku kayak fine aja, kayaknya kita keluarga bahagia gitu di sosial media atau depan orang, depan keluarga. Oke, itu salah satu cara. Iyalah pasti. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Terus ke dia juga aku berusaha untuk selalu aku yang approach gitu. Selalu aku yang make a move lah. Make a move duluan. Kalau dia nggak mau peluk aku, jadi aku yang peluk dong gitu. Peluk aku dong, kau belum cium aku nih, apa gitu. Selalu aku yang berusaha untuk mencairkan suasana gitu loh. Tapi
Di satu titik aku udah kayak oh, ya udahlah, udah nggak bisa nih aku kayak gini terus gitu. Perasaan apa yang paling berat pada saat kamu make a move, kamu lakukan semua usaha? Dan ya, apa perasaan terberat adalah? Responnya dia lah. Kalau responnya nggak enak kan kita makin dek gitu ya. Malu? Malu sih enggak ya, aku mah orangnya easy going banget. Tapi apa yang kamu rasakan apa? Iya, ih kok gitu sih gitu loh. Nah itu lebih Penasaran? ya responnya dia gitu kan. Misalnya kalau mau peluk gitu yang peluk sih tapi mukanya datar gitu. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Now it's okay. It's okay. Now. Yeah. Because it's a phase untuk kita berdewasaan diri. Karena kalau nggak kayak gini kan kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depannya kita. Apa yang kamu, pendapat kamu, komentar kamu ketika ada orang dengan ini ada banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu, terus orang ya kadang juga menjuluki kamu sebagai perempuan barbel gitu. Sedih banget sih itu kayaknya. Sedih sih Kak Ros, kayaknya dengan itu keluar tuh kayaknya semuanya lah ya, aku dan keluarga tuh kayaknya drop banget. Nggak nyangka sih kalau akan dipermalukan sebegininya sama orang yang paling aku cintai gitu. Itu kan ibaratnya bukti itu disimpan sama dia sekian lama untuk dijadikan senjata lah ibaratnya ya gitu. Itu sedih sih, pasti sedih banget, kecewa. Tapi makanya di suatu sisi ya itu juga mungkin ada salah satu faktor aku juga yang kayak wah nggak bisa lagi nih berjuang gitu karena aku udah sebegininya tapi malah diginiin gitu. Gitu. Ya, masih ada keinginan untuk berjuang? Sekarang enggak. Sebelum itu masih ada keinginan untuk berjuang? Tadinya ada. Walaupun sudah mengajukan gugatan cerai, ada gugatan KDRT juga? Tadinya ada. Tadinya ada, masih? Tadinya ada. Masih optimis? Bukan optimis sih, tadinya adalah Secerca harapan? Secerca harapan. Tapi kan along the way tidak ada perubahan gitu. Oke, ini kita mau tanya, Dena banget atau enggak Dena banget? Dena? Yes. Apakah ini Dena banget atau enggak Dena banget? Posesif? Posesif enggak. Enggak. Beneran enggak? Enggak lah, kalau sekarang mah enggak. Kalau dulu? Semi. Oh, semi. Ya dia dong, kita kan nggak mau sharing dong sama orang. Oh iya pasti. Kamu tipe yang gini nggak sih? Kamu di mana? Enggak. Udah nyampe belum? Enggak. Coba video call, video. Enggak. Sebelah Nggak kiri, usah pakai sebelah kanan. Barbuk gitu enggak lah. Enggak. Oke. Apakah kamu orangnya galak? Enggak. Kalau Galak sama anak aja. Kalau memang ya perlu disiplin ya galak dong. Galak. Harus. Temperamen? Temperamen ya terkadang lah. Kadang kayak petasan gitu. Kayak petasan kamu? Iya. Biasa, karena kalau aku kan sebenarnya orangnya harus didudukin ngobrol. Habis ngobrol selesai udah gitu. Itu lega aja. Lega. Tapi kalau enggak jadinya ya kan nanya, konfront gitu loh. Tipenya begitu. Itu tipenya dia. Impulsif? Impulsif ada sih, sahabat aku ngomong aku impulsif gitu. Tapi terhadap hal-hal iya itu dia. Karena aku orangnya nggak bisa nahan. Tahan, gak usah ditanya nih gitu. Akhirnya aku tanya. Gitu. Karena pengen jawaban yang segera gitu. Jadi makanya kamu sebut itu sebuah perjuangan karena kamu melawan diri kamu sendiri yang impulsif, yang ingin nanya maunya. Buat kamu nahan untuk tidak bertanya, tidak membahas itu adalah sebuah perjuangan supaya nggak berantem. Padahal berantem itu nggak apa-apa loh. Oh gitu ya. Jangan, nanti aku ditinggalin. Berantem tuh kan bentuk komunikasi bukan? Iya sih. At least ada yang diomongin kan, tergantung cara berantemnya. Betul, tapi nggak bisa kalau tipenya sama hubungan kita nggak bisa begitu sih. Jadi kamu mencegah untuk tidak berantem karena kamu takut ditinggalin. Padahal kamu ditinggalin. Ditinggalin juga sih. Iya nggak sih? Iya ditinggalin juga. Ditinggalin juga. Jadi ada konklusi gitu nggak? Jadi harusnya aku gimana gitu, ada nggak? Enggak. Gemes deh pokoknya. Gemes ya? Gemes. Penasaran gitu nggak sih? Penasaran. Pengen ada jawabannya nggak? Pengen tapi nggak ada. Ya udah. Ya udah.
beresin aja gitu. Udah bisa berdamai nggak bahwa barangkali tidak akan ada jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kamu itu? Sudah. Karena semakin aku menanya, semakin sakit hati yang aku terima. Ais, gila. Bener gak? Iya, semakin hati yang kamu terima karena ada Karena jawabannya atau nggak ada jawabannya? jawabannya itu akan menyakiti hati aku gitu. Udah ada jawabannya emang? Belum. Jadi ya mama, ya orang tua, terus sahabat, udahlah nggak usah ditanya. Karena kalau ditanya, kita nggak akan tahu kan jawabannya seperti apa. Oke, pertanyaan kamu adalah apa pertanyaan kamu? Pertanyaannya. Pertanyaan ke siapa nih? Ya, apa pertanyaan kamu yang sebenarnya kamu pengen tahu nih, jawaban pertanyaannya adalah, pertanyaannya apa? Kenapa sih kok sampai mesti begini gitu. Begini tuh gimana? Begini. Kenapa begini tuh apa? Kenapa kamu beginiin aku. kenapa kamu beginiin aku? Iya, iya. Itu Satu. Kedua, kan kita apa ya? Kan kita punya mimpi sama-sama gitu. Masa sih nggak inget sama anak? Mungkin gak usah inget aku deh sebagai istri, inget anak deh gitu. Itu kedua. kalau dia jawab ya kan ingat anak, nggak harus sama kamu. Aduh, pedih ya. Iya. Kalau kira-kira jawabannya begitu gimana? Nggak mau ya. Nggak mau. Nggak mau. Jadi kalau itu kedua. Dua. Ketiga, apa ya? Kalau dia bahagia ya udah aku bahagia juga. Jadi kamu penasaran dan masih ingin tahu apakah dia bahagia sesudah ini? Selama ini selama ini aku rasa dia bahagia, Kak. Karena kalau nggak bahagia, dia pernah bilang dia bahagia. I'm happy gitu. Gitu. Kamu nanya apa emang? Adalah nanya. I'm happy, dia bilang gitu. Terserah aku lah mau gimana. Gitu. Dan kamu marah pasti. Nggak marah sih, oh ya udah kalau kayak gitu. Lebih ke situ. Terserah aku mau selesainya kapan. Terserah, maksudnya selesai begini ya sama aku gitu. Gitu sih. Jadi aku pikir ya makanya kenapa aku bisa bilang dia tuh happy gitu loh, dia bahagia. Ya mungkin dengan pilihannya segala macem, dengan apa yang dia udah jalanin dia bahagia. Makanya aku juga mintanya ya udah kalau emang dia udah bahagia seperti ini, ya kan, aku juga nggak mau maksain. Ya semoga dia nantinya bisa sportif dong, dia bisa mensupport aku juga untuk aku bisa bahagia, bener gak? Caranya ya dengan apa ya, pastinya aku bahagia aku satu sama anak-anak ya gitu loh. Makanya kenapa aku menuntut hak asuh anak, karena itu bahagia aku. Wah, aku bisa hancur ya kalau nggak sama anak. Terus apa lagi? Aku bilang makanya jangan ambil anak-anak, jangan. Kamu boleh fleksibel main sama anak-anak kapanpun itu, saya bilang. Tapi kasih kabar ke aku beberapa jam sebelumnya. Kita ngomong di depan lawyer kok. Tapi jangan ambil anak-anak. Aku bilang, aku bisa hancur banget. Karena yang bisa ngurus anak ya pasti aku lah, Kak. Gitu. Anak-anak bukan aku bilang aman ya anak-anak kan harus sama ibunya. Jadi karena kamu merasa apa yang kamu lakukan saat ini adalah bisa membuat dia bahagia, tahu pikir bahwa apa yang kamu lakukan, keputusan kamu untuk menggugat cerai adalah itu bisa bikin dia bahagia. Iyalah, karena capek kan. Kamu berharap dia juga memberikan sesuatu yang mensupport kebahagiaan kamu dengan cara ya hak asuh anak ada di kamu. Aku pernah bilang gini ya, if you cannot make me happy, just don't hurt me. Simple as that. Gak apa-apa, gak usah bikin bahagia gitu. Kayaknya kan susah nih buat dia bahagiain aku, padahal kan maunya Dena mah gampang gitu loh. Aku orangnya gampang banget deh gitu loh. Gampang dirayu, gampang ya dipeluk aja, dibilang ditelepon apa ya, kayaknya cuman gitu doang tuh buat aku tuh udah cukup gitu ya. Rasa sayangnya gitu. Ya, walaupun seandainya dia lakukan kesalahan, terus kalau dia minta maaf dan merayu kamu dan baik lagi kamu akan maafkan? Dulu iya sih.
Oh iya. Dulu tuh kapan? Iyalah, selama ini kan aku maafin kalau dia ada salah. Dulu waktu masih dalam pernikahan gitu ya. Kalau sekarang di dalam proses perceraian Enggak lah, nggak akan terjadi. nggak akan terjadi apa? Maksudnya dengan dia meminta maaf gitu, Mm-mm. nggak akan terjadi. Oh, dia minta maaf atas kesalahannya apapun itu. Nggak akan terjadi. Karena kamu ngerasa ya udah dia udah tidak akan minta balik sama kamu. Iya, ya kita harus move on sama hidup kita masing-masing. Udah terlalu chaos gitu. Apakah Dena banget atau enggak Dena banget menuntut terus-terusan? Enggak sih, kalau menuntut sewajarnya ya. Yang kayak aku bilang, aku maunya simple, maunya disayang, maunya dicintai, maunya dipeluk, kayak gitu aja sih. Capek sih sebenarnya. Capek itu kan ya, kayaknya minta hal yang kayak gitu-gitu aja, kayaknya nggak ada improvement gitu. Harusnya minta yang lain dong gitu ya. Minta apa? Hah? Jadi menurut kamu itu adalah bukti cinta gitu ya? Iya, buat aku materi nggak penting. Iya, buat aku materi nggak penting. Mau kita rumahnya di mana, mau kita pakai baju apa, mau pakai apa, kayaknya nggak penting aja buat aku. Apakah Dena banget atau enggak Dena banget? Romantis? Aku romantis sih orangnya. Oke, motongin kuku Dena. Ngemong, Iya, bisa dibilang ngomong. keibuan itu. Iya, ibuan. Labil. Nah, aku bingung kalau dibilang labil tuh, definisi labil tuh kayak apa sih? Kayak nggak Bukan. apa? Ntar marah, sebentar. Iya. Gitu ya. Ntar ngomong begini, besok ngomong begitu gitu ya. Sebentar gitu mah, iya mood labil. Ya labil gitu, nggak jelas nih gitu. Ya gitu ya. Aku kesel sih waktu itu dibilangin labil sama dia gitu, karena aku pikir janganlah, kan kita hidup rumah tangga kan punya suatu komitmen ya. Pada saat dia memilih aku menjadi istrinya kan juga pasti dia mikir panjang, pasti dia inget dong rasa sayangnya, rasa cintanya ke aku. Masa sih udah sekarang 16 tahun kita bersama ya gitu, masa sih aku dibilang labil. Aku agak kesel juga sih. Karena apa yang di benak kamu tentang labil itu apa? Aku nganggepnya labil tuh kayak rese gitu loh. Oh, kayak kejiwaan aku tuh kayak terguncang gitu. Padahal aku nggak pernah baby blues, enggak. Kalau soal anak ya pasti kita punya optimis lah kita untuk pengen punya anak kan gitu. jadi Ya. kamu kerasa kamu tuh bukan perempuan yang suka nuntut karena kamu ya itu tadi punya masalah emosi yang terus menerus harus dipenuhi gitu? Enggak sih. Kamu nggak seperti itu? Menurut Enggak kamu seperti itu. sudah cukup merepress banyak hal yang harusnya bisa kamu omongin demi pernikahan ini. Iya. Jadi kalau dibilang labil tuh enggak, gue udah menahan banget. Iya. Kalau labil nggak kayak gitu. Labil nggak gitu? Oke. Apakah kamu drama queen? Enggak ah. Tapi kamu cukup kesel dengan kata atau ada orang kalau misalnya ngomong, drama nih, drama. Apanya yang kamu kesel dari? Karena kalau drama queen tuh kan dibuat-buat ya. Dia create itu alibi gitu loh. Untuk semua orang tuh percaya sama alibi ini. Nah sementara kan aku nggak kayak gitu. Ini menurut pendapat aku ya, sorry kalau salah gitu. Karena apa yang aku ceritakan atau misalnya aku curhatkan gitu ya, memang itu yang terjadi dalam hidup aku. Kalau orang bilang gila kayak drama sinetron, ya it is gitu loh. Ya mungkin iya gitu jadinya. Tapi inilah yang kamu rasakan, yang kamu lihat, yang kamu dengar dan kamu alami sendiri gitu ya. Iya. Dan ini yang diceritakan Dena itu adalah dari sudut pandang Aku ya. Dena dan perasaannya. Bisa jadi sudut pandang ini bukan salah, tapi barangkali memang itu karena sudut cuma satu sudut gitu kan. Iya. Ada sudut-sudut lain yang ya kadang-kadang kita nggak bisa lihat lengkapnya karena satu dan lain hal. Yes. Gitu kan. Betul. Bahkan Dena sendiri pun masih ingin tahu sudut yang lain. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kamu terima bahwa barangkali sampai akhirnya nanti kamu Tidak ada jawaban. tidak ada jawaban. Betul. Itu berat juga buat kamu, tidak mendapatkan jawaban. Iya.
lumayan sih. Penasaran. Penasaran. Semoga dengan cara kita bisa berpisah gini, justru malah kita berdua justru malah lebih makin solid, bisa bersahabat, bisa jadi co-parenting yang baik. Ya makanya selalu aku bilang mungkin ada salah juga di aku, yang mungkin dia nggak bisa ungkapkan, kan dia orangnya nggak bisa mengungkapkan. Aku juga selalu aku minta maaf sama dia gitu. Kalau aku udah salah aku minta maaf ya. Tapi udah dong gitu. Pada saat kemarin kita lagi rame lah, udah dong. Selalu tuh harus aku minta maaf sama dia, udah dong. Tolong jangan serang saya lagi, udah cukup gitu. Salah satu hal kalian sepakat juga untuk apa ya, tidak saling menyerang juga gitu ya. Ya. Dan itu udah sepakat. Dan kamu saat ini bersedia untuk bercerita ini. Harapan kamu apa? Apa sebenarnya yang kamu ingin sampaikan? Kamu ingin cerita apa sebetulnya? Ya itu dia, biar kita jadi pribadi yang lebih baik, kita jadi orang tua yang baik buat Triple Z. Terus semoga aku bisa mendapatkan pintu kebahagiaan yang lain dengan anak-anak. Dia juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya gitu. Jadi marilah kita dewasa. Permasalahan ini ya mungkin jadi pelajaran buat kita berdua gitu loh. Gitu. Pelajarannya banyak yang bisa dipetik dari sini. Ketika kamu bercerita lagi ini, ada sesuatu yang kamu baru, ini juga ya, ada sesuatu mungkin yang kamu lupa di dalam perjalanan, ada nggak? Enggak sih. Enggak. Ini fresh, masih diingat. Iya. Perasaan-perasaan ini. Apa yang menguatkan kamu di dalam pikiran kamu supaya kamu lebih lebih legowo mungkin, mengingat bahwa ada satu hal yang ganjil bahwa kamu barangkali tidak akan mendapatkan jawaban. Gimana cara kamu untuk let go ini? Apa yang kamu katakan di diri kamu? Kamu punya anak-anak gitu. Kamu punya anak? Iya. Punya anak-anak yang jadi sumber kekuatan buat aku gitu. Jadi buat mereka lah aku jadi bisa lebih kuat, aku nggak tahu sih ya, kalau aku nggak punya mereka tuh mungkin aku akan lebih hancur gitu. Kalau sekarang nggak, aku punya mereka, aku memang mungkin harus berusaha tegar, strong di depan mereka supaya mereka nggak tahu kalau mamanya lagi sedih, mamanya lagi kecewa gitu. Anak-anak adalah sumber kekuatan banget. Dan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang individu, apa yang kamu katakan dalam diri kamu supaya bisa let go, bahwa ada pertanyaan ini kan tentang pribadi kamu, tentang kenapa sih gitu, yang itu barangkali tidak akan pernah ada jawabannya. Kamu ngomong apa ke diri kamu sebagai seorang perempuan? It's okay Dena, life is about choice gitu. Nah sekarang kamu memilih untuk jalan seperti ini, ya jangan disesalin gitu. Apapun yang terjadi di depan sana, ya aku percaya kalau Tuhan udah memberikan jalan yang terbaik gitu. Karena aku orang baik, mungkin nanti aku akan diberikan orang yang baik juga. Sekeliling aku baik-baik semua. Ada kemungkinan nggak sih kalau kalian udah baik nih, udah jadi teman lagi gitu, kamu masih tetap akan nanya kenapa sih gitu? Mungkin ya, kalau dia udah ini enak. Karena kan kamu tipenya orang yang harus ada jawabannya gitu. Iya, mungkin sih kalau kita udah fine aja dan udah bisa guyon gitu ya. Mungkin aja sih nanya gitu. Mungkin aja. Ke depan kalau misalnya kamu sudah mulai kepikiran untuk cari pasangan lagi, kamu akan cari yang gimana sih, Dena? Yang ideal, yang baik buat Dena? Yang pasti ya yang baik, perhatian, menyayangi aku, mencintai, dan seiman, iya pasti bisa menerima aku apa adanya. Apa? Aku boleh bekerja. Boleh bekerja. Terus menerima anak-anak aku pastinya ya. Pasti. Gitu. Dan ya semoga bisa get along dengan papanya anak-anak gitu kan, tidak bersitegang atau apa.
dan yang pastinya harus punya seorang pasangan yang menginginkan kita, yang adore gitu. Gitu. Menerima Dena apa adanya. Apa sih kekurangan seorang Dena menurut Dena? Kekurangan aku, satu mungkin kurang sabar. Iya kali, kurang sabar. Terus kedua mungkin ceplas-ceplos kali ya, jadinya aku kadang suka ya tanya aja deh gitu. Mungkin harusnya lebih bisa nahan. Terus apa lagi ya Yang harus diterima sama calon pasangan yang berikutnya? Kekurangan Dena? Kekurangan aku mungkin kalau aku udah sayang, akunya jadinya, aku nggak bilang bucin ya, jadinya aku protektif gitu. Contohnya kayak gimana? Ya kalau aku udah sayang, udah cinta, ya aku kepengennya ya buat aku aja gitu. Gitu. Salah gak sih kalau gitu? Ya enggak lah. Enggak kan ya? Buat kamu aja tuh maksudnya gimana? Ya nggak mau dia ke yang lain-lain lah gitu. Lah semua orang begitu kan? Hah? Iya kan? Iya. Kalau misalnya ke yang lain dalam cuma batas temenan gitu boleh nggak? Boleh, tapi yang selain itu jangan gitu kan. Kalau sudah sayang, iya, Iya. berarti kamu ya memang ya itu mencintai yang begitu ya. Takut nggak sih jatuh cinta lagi? Takut lah pasti. Takut, masih takut. Takut kecewa. Trauma sih ya, mungkin bisa dibilang ya semi trauma gitu. Semi trauma. Takut kecewa lagi aja. Oke. Apa yang kamu akan lakukan pertama kali sesudah nanti ada putusan? Pengen liburan sih sama anak-anak, sama mama aku juga. Kemana? Nggak tahu tuh, belum tahu. Gitu, pengen ajak mereka liburan gitu. Terus pastinya pengen makan-makan sama tim lawyer aku ya kan, karena kan udah pekerjaannya berat banget gitu ya. Ya bolak-balik ke Polres, ke pengadilan gitu, pastilah. Gitu. Jadi harapan kamu itu, ada yang ingin kamu katakan untuk mengklirkan ini loh Dena tuh begini, ada nggak? Ke siapa aja? Mungkin orang yang mungkin masih berprasangka atau netizen yang gitu. apa ya? Coba Karos aja deh yang menggambarkan aku. Apa ya? Aku cuman wanita biasa, artis juga bukan. Kebetulan menikah dengan seorang artis, gitu. Jadi buat aku fame atau apa ya, ketenaran yang mungkin orang jadinya viral nyari nama Dena tuh siapa sih? Mungkin karena masalah ini gitu ya. Ya aku menganggap ini suatu pelajaran buat aku, dan ini juga merupakan apa ya, pendewasaan diri buat aku. Aku nggak bilang aku salah pilih pasangan, enggak, karena semua itu sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa. Aku sudah ibaratnya berjodoh sama dia. Kalaupun memang harus berhenti jodohnya sampai sini ya it's okay gitu loh. Ini fase di dalam hidup yang memang harus dijalanin. Aku percaya kalau suatu saat nanti akan ada orang yang sepenuhnya menerima aku dan anak-anak. Jadi nanya perempuan biasa yang kebetulan disorot publik karena kasus ini. Iya. Dan itu rasanya nggak enak banget. Nggak enak banget lah. Kalau kita disorot karena karya atau apa kan enak. Karena accomplishment apa gitu ya. Dan ini akan ada jejak-jejak digital. Iya. Ini kamu senyum tapi dalam hati menangis ya. Tahan. Ya, Dena sekarang lagi dalam tahap struggling. Siapapun yang berada di posisi Dena dalam proses perpisahan, dalam masalah, ya pasti akan strugglingnya dalam hal apa? Dalam hal itu tadi ya. Yang menarik Dena katakan bahwa sedih, tapi bagaimana caranya untuk supaya terlihat atau menahan supaya tidak turun air matanya. Dan itu bukan labil. Itu adalah perjuangan kamu untuk bisa tetap seimbang. Ya.
jalani kehidupan. Terima kasih Dena buat ceritanya. Terima kasih Kak Ros. Saya tahu ini cerita yang berat, banyak kesedihan di dalamnya. Apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan di sini kalau dari sisi aku ya? Bahwa itu adalah fase-fase perasaan yang dialami setiap orang ketika menghadapi situasi. Dan kita belajar dari sini bagaimana cara dia melewati itu. Apa sih yang dia hadapi, apa sih yang dia rasakan ketika akhirnya sampai pada sebuah keputusan yang tentunya nggak mudah. Tapi ya seperti kata yang terakhir, life is about a choice. Dan pilihan orang itu kita tidak bisa menghakimi karena kita tidak berada di sepatunya. Kadang kita tidak merasakan apa yang dia rasakan, tidak melihat apa yang dia lihat, tidak mendengar apa yang dia dengar. Jadi ya kita dengar aja ceritanya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea.